Intan, lu tahu cewek itu nggak? Gue merasa ada yang aneh sama dia. Lo ngerasa nggak? Lehernya kayak cowok. Awalnya gue nggak ngerasa yang aneh sama dia, tapi beberapa kali ketemu sama dia di kajian, gue baru ngerasa ada yang aneh. Nah sekarang gue ngerasa dia makin aneh. Nah kan bener, bukan gue doang. Gue juga ngerasa dia itu cowok. Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Tapi kita nggak punya bukti. Kalau cuma lihat dari leher aja, kayaknya kurang bisa dipercaya. Gue terlahir sebagai laki-laki, tapi gue nyaman pakai hijab ya. Orang-orang selalu memuji gue kalau pakai hijab. Hijab ini dulu sering dipakai sama ibu. Tiba-tiba jadi kangen ibu. Bang, besok ada kajian di masjid besar. Acaranya sore, lu mau ikut gak? Boleh, bosan juga kalau terus-terusan di rumah. Kebetulan udah lama nggak ikut kajian. Loh, gak ada niatan buat pakai hijab kan bang? Bukan urusan lo. Lo pikir gue nggak tahu bang kalau lo itu sering datang ke kajian tapi pakai hijab? Buat apa sih bang? Lo itu cowok bang, nggak pantas lah kalau lo pakai hijab. Nyali kodrat tahu gak? Udah deh, lo gak usah ngurusin urusan orang. Udah sana keluar, gue mau istirahat. Gue gak butuh ceramah lo. Kenapa setelah ibu meninggal lo jadi kayak gini bang? Jadi kayak gini gimana? Gue masih pacar yang dulu kok. Udah sana. Lo gak tahu Damar apa yang gue alami setelah ibu meninggal. Hidup gue bener-bener sulit setelah ibu gak ada. Oke, gue kesana sekarang. Sekitar 30 menit gue sampai di sana ya. Udah gue tutup dulu ya. Terpaksa gue gak ikut kajian. Bang, udah berapa kali gue bilang jangan pakai hijab. Kayak itu cowok bang, lu pakai hijab gitu biar bisa duduk di barisan cewek gitu. Mau modus kan lu? Enak aja lo kalau ngomongnya. Enggak lah, terserah gue dong mau pakai hijab atau enggak. Bawel banget sih lo. Gue nggak tahu lagi harus ngomong apa sama lu bang. Sekarang terserah lu deh. Lu pergi ke kajian sendiri aja. Gue mau pergi. Mau pergi kemana lu? Lu yang ngajak ke kajian tapi lu sendiri malah yang ngebatalin. Gimana sih lu? Gue ada kerjaan mendadak bang, nggak bisa ditinggal. Pergi aja sendiri. Bilang aja gak mau bareng gue. Lagian gue bisa kok berangkat sendiri. Permisi bu, saya mau tanya kalau jalan ke masjid kemana? Oh, kalau masjid besar ada di depan, Mbak. Mbak tinggal lurus aja terus sampai pertigaan. Nah, dari situ belok kiri, jalan sedikit nanti masjidnya kelihatan kok, Mbak. Terima kasih mbak. Iya, sama-sama. Mbak mau ikutan kajian yang khusus remaja itu ya? Iya mbak, saya mau ikut kajian di sana mumpung ada waktu luang. Jadi saya pergunakan untuk mencari ilmu di tempat kajian. Masya Allah, jarang loh anak muda yang ke kajian. Tapi ngelihat mbak yang semangat kayak gini, saya ikutan seneng. Soalnya zaman sekarang jarang anak muda yang mau ikut kajian. Mumpung ada kajian khusus remaja bu, jadi saya ikutan juga. Sekarang alhamdulillah banyak kajian khusus anak muda. Mudah-mudahan lebih banyak lagi anak muda yang ikut kajian. Kalau gitu saya permisi ibu-ibu, mari. Iya, hati-hati. Wah, Masya Allah sekali ya Bu. Mbak yang tadi itu udah cantik, pakainya juga rapih lagi. Iya bu, ramah juga lagi orangnya. Adem banget saya ngeliatnya. Mbak baru ke kajian ini ya? Soalnya saya baru lihat. Iya mbak, ini pertama kali saya kesini. Kebetulan saya dikasih tahu sama teman saya kalau di masjid ini ada kajian. Jadi saya ikut. Ya meskipun teman saya gak jadi ikut karena ada kegiatan lain. Ah gitu, pantesan aja saya baru ngeliat Mbak di sini. Iya mbak, oh iya mbak, katanya kajian ini diadakan setiap minggu ya? Iya Mbak, kajian ini diadakan setiap minggu. Remaja masjid di kampung ini sengaja bikin acara khusus anak muda. Tujuan dari acara ini untuk mengajak anak muda lebih mengenal agamanya. Ya Mbak tahu sendiri kan, anak muda zaman sekarang kayak gimana. Nah Mbak boleh nih tiap minggu ikut kajian ini. Wah bagus mbak, kajian seperti ini memang harus sering diadakan, terutama di kalangan anak muda. Ini kayaknya kajiannya udah mau mulai deh. Iya, udah mau mulai nih. Lihat deh, cewek itu cantik banget ya. Terus pakaiannya juga rapi, benar-benar mencerminkan seorang muslimah, nggak kayak kita. Iya, selain cantik, dia juga kelihatan kayak taat banget. Aku sering ketemu sama dia di acara kajian gitu. Orangnya emang rajin ke acara-acara kayak gitu. Salut aku. Salut sama anak muda yang taat agama itu. Semoga makin banyak deh anak muda yang taat sama agamanya. Orang-orang pada merhatiin gue, mereka kayak kagum gitu sama gue. Gak sia-sia gue pakai hijab, hahaha. Dengan gue pakai hijab, ini banyak orang yang muji gue.
Lo lihat nggak cewek tadi? Kok gue ngerasa ada yang aneh ya sama dia? Cewek yang mana sih? Perasaan yang ikut kajian banyak deh. Siapa namanya? Gue nggak kenal. Itu loh yang jadi bahan pembicaraan, yang semua orang ngeliatin dia. Masa lu nggak tahu sih? Padahal orang-orang pada ngomongin dia. Oh, yang itu. Iya, gue tahu. Tapi mungkin itu perasaan lo aja kali. Gue ngelihatnya biasa aja. Atau jangan-jangan lo iri ya? Karena dia jadi pusat perhatian, sedangkan lo enggak. Hahaha. Ih, siapa juga yang iri? Enggak ya, ngapain gue iri? Gue tuh cuma ngerasa ada yang aneh aja. Ah, itu mah cuma perasaan lo aja kali. Nggak baik tahu punya perasaan kayak gitu. Godaan setan itu. Ketika gue pakai hijab, banyak orang-orang yang muji gue. Itu bikin hati gue senang. Selain itu, gue makin ngerasa nyaman. Tapi kenapa setelah gue lepas hijabnya, perasaan gue jadi campur aduk? Sebenarnya yang bikin gue nyaman pakai hijab itu, gue bisa melihat ibu, ada wajah ibu di situ. Aduh, kenapa gue jadi cengeng gini sih? Masa cuma keinget ibu aja langsung nangis gini? Udah, mending gue tidur. Ini pasti Damar nih, ganggu aja sih tuh anak. Lo belum tidur, Bang? Kalau gue bisa buka pintu, itu tandanya belum tidur. Biasa aja kali. Iya, besok gue mau main futsal sama teman-teman. Lu mau ikut gabung nggak? Katanya besok ada Bang Bagas yang ikut. Dia temen lu kan? Enggak deh, males gue. Mending di rumah aja. Ayolah Bang, daripada di rumah mending main futsal lah. Seenggaknya lu bisa kumpul sama cowok daripada lu sendirian terus. Yang ada nanti malah nyobain pakai baju cewek lagi. Terserah gue. Woi Bang, main tutup-tutup aja. Gue belum selesai ngomong. Udah sana tidur, udah malam, ngantuk gue. Ah, nggak asik lu. Sorry Damar, ini udah jadi pilihan gue. Nyatanya gue lebih nyaman pakai hijab dan ngumpul sama cewek daripada ngumpul bareng sama cowok. Bu, saya beli sayur bayam. Satu ikatnya berapa? Satu ikatnya 5.000-an, Neng. Mau berapa? Satu aja bu, sekalian sama wortelnya, terus sama tomatnya juga ya. Ini, Neng, sayurannya. Totalnya jadi 20.000. Ini bu uangnya. Makasih ya bu. Iya, sama-sama. Neng, cantik banget sih. Saya baru pertama kali lihat, Neng, loh. Padahal gue sering belanja di sini, tapi pas gue nggak pakai hijab, ternyata kalau gue pakai hijab banyak orang yang nggak kenal sama gue. Iya bu, saya orang baru di sini. Kalau begitu saya permisi ya bu. Masya Allah, dia selain cantik ramah juga ya. Pakaiannya juga muslimah banget. Adem hati saya melihat dia. Gue kok merasa ada yang aneh sama tuh cewek. Lo ngerasa juga nggak? Gue sih awalnya biasa aja. Yang ngerasain aneh awalnya itu Nia. Tapi gue nggak percaya setelah dipikir-pikir. Iya juga ya, kayak ada yang aneh. Dia kayak bukan perempuan. Lihat aja postur tubuhnya. Atau jangan-jangan dia cowok lagi. Waktu itu pernah viral tuh, cowok tapi pakai hijab. Mana masuk ke masjid lagi, ikut kajian. Kalau emang bener dia itu cowok, wah parah sih. Harus dikasih pelajaran itu. Iya, tapi kayaknya sekarang kita cuma bisa curiga doang, nggak punya bukti apa-apa buat ngebuktiin kalau dia itu cowok. Besok kan ada kajian akbar. Nah, di sana kita buktiin aja. Gimana? Setuju nggak? Wah, gue setuju nih. Intan, lu tahu cewek itu nggak? Gue merasa ada yang aneh sama dia. Lo ngerasa nggak? Lehernya kayak cowok. Awalnya gue nggak ngerasa yang aneh sama dia, tapi beberapa kali ketemu sama dia di kajian, gue baru ngerasa ada yang aneh. Nah sekarang gue ngerasa dia makin aneh. Nah kan bener, bukan gue doang. Gue juga ngerasa dia itu cowok. Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Tapi kita nggak punya bukti. Kalau cuma lihat dari leher aja, kayaknya kurang bisa dipercaya. Kenapa sih orang-orang pada berbisik kayak gitu? Dikira gue nggak denger kali. Udah bodo amat. Mau mereka tahu atau nggak soal gue nggak peduli. Kenapa orang-orang ngeliatin gue kayak gitu ya? Perasaan baju yang gue pakai biasa aja deh. Aneh. Bang, lu dari mana aja? Gue nyariin lu dari siang. Bisa nggak sih lu nggak usah panggil gue abang di depan umum? Lu nggak tahu sekarang gue lagi pakai hijab? Emangnya yang nyuruh pakai hijab siapa? Nggak ada kan? Ingat, lu itu cowok bang. Berapa kali sih gue bilang? Dan harus berapa kali juga gue bilang kalau ini bukan urusan lo, Damar.
Lu selalu bilang kalau ini bukan urusan lo. Tapi satu hal yang harus lo tahu, gue adek lu bang. Dan gue nggak mau abang gue menyimpang kayak gini. Gue emang gak terlalu paham soal agama, tapi gue tahu kalau haram bagi laki-laki menggunakan pakaian wanita. Begitupun sebaliknya. Lo kalau mau ceramah, mending di masjid aja. Lu nggak ngerti gimana jadi gue. Iya, gue emang gak ngerti gimana rasanya jadi lo. Makanya lo kasih tahu gue bang. Lo kasih tahu gue apa yang lo rasain. Jangan dipendem aja. Ini ada kaitannya sama kepergian ibu kan? Ini di tempat umum, kita bahas di rumah aja. Sebenarnya apa yang lu rasain bang? Kenapa lu nggak pernah cerita sama gue? Yang gue tahu ya hancur karena ibu meninggal. Tapi setelah itu nggak tahu apa lu udah bener-bener ikhlasin ibu atau enggak. Selama ini gue nggak cerita apa yang gue rasain ke Damar karena gue nggak mau bikin dia sedih. Tapi ternyata malah bikin dia makin menderita. Bang, buka dulu dong pintunya. Ada yang mau gue omongin. Besok aja, gue capek mau istirahat. Ya udah, gue nggak bakalan ngomong. Tapi tadi katanya ada yang mau lu ceritain ke gue. Ayo cerita ke gue bang. Gue siap dengerin cerita lo. Nanti aja Damar, gue bener-bener lagi nggak pengen ketemu sama siapapun. Ya udah, kalau emang gitu mau lo, lu istirahat ya. Iya, thanks ya. Loh, ini kok hijabnya nggak bisa gue lepas? Kenapa ini? Perasaan kemarin bisa dilepas, kenapa sekarang nggak bisa? Ini kenapa hijab jadi kayak nempel gini? Ah, kenapa ini? Lu kenapa bang? Kenapa tadi lu teriak gitu? Tolongin gue Damar, gue mau ngelepasin hijab ini tapi nggak bisa dilepas. Hijabnya kayak nempel di kulit gitu. Tolongin gue Damar. Aduh bang, gue nggak tahu harus nolongin kayak gimana. Kita pakai gunting aja. Lo aja deh yang gunting. Ya udah, gue coba gunting ya. Duh, susah banget, nggak mempan. Coba sekali lagi. Tetap gak bisa bang. Kayaknya ini azab deh buat lo bang, karena lo udah mainin hijab. Kayaknya bener deh apa yang lo bilang. Ini semua aja buat gue. Sekarang gue harus gimana? Hijab ini nggak mau lepas dari gue. Gue nggak tahu bang. Mending lu taubat aja, minta ampunan dan minta pertolongan sama Allah bang. Kalau tahu bakalan kayak gini, gue nggak akan mau pakai hijab. Sekarang gue nyesel. Yang sabar ya bang, tapi lo tenang. Lo gak bakalan sendiri buat ngadepin masalah ini. Gue bakalan ada di samping lo, karena lo kakak gue dan satu-satunya keluarga gue. Thanks ya Damar. Lah, udah tahu belum soal cewek yang pernah kita bahas itu? Iya gue tahu, ternyata dia itu abangnya Damar. Gue gak nyangka ternyata cewek itu beneran cowok loh. Iya, gue juga nggak nyangka. Tapi yang lebih anehnya lagi, dia udah beberapa hari ini nggak kelihatan. Mungkin dia malu karena udah ketahuan. Biar tahu rasa sih. Lagian siapa suruh pakai hijab? Dia kan cowok. Tapi kok gue kasihan ya sama dia. Gara-gara kelakuannya dia jadi banyak yang ngomongin. Loh, itu mah resiko dia lah. Ngapain juga dikasihanin? Udah gak usah ngasihanin orang kayak dia. Orang kayak dia itu emang pantas buat digituin. Kena azab tuh. Nggak boleh ngomong gitu. Sampai kapan hijab ini bakalan ada di leher gue? Gue nyesel sama apa yang udah gue lakuin. Kalau hijab ini bisa lepas dari leher gue janji gak akan pakai hijab lagi. Sekarang gue udah gak berani buat keluar rumah karena orang-orang pasti udah tahu kalau gue itu cowok. Sedangkan hijab ini gak mau lepas. Lagi ngapain bang? Dari tadi ngeliatin ke arah luar terus. Lu mau keluar ya? Iya, gue pengen keluar tapi gue malu. Jadi mending gak usah. Oh iya bang, lo sama sekali belum cerita sama apa yang lo rasain. Gue pengen tahu apa yang kakak gue rasain. Selain itu juga alasan lo pakai hijab. Sebenarnya alasan gue pakai hijab itu karena ibu. Lu tahu kan kalau muka gue itu mirip banget sama ibu. Dan pas gue pakai hijab ternyata benar gue mirip banget sama ibu. Setiap kali gue ngeliat cermin pas gue pakai hijab, gue ngerasa ada ibu. Jadi itu alasannya? Iya, alasan awalnya kayak gitu. Tapi makin lama ternyata gue makin nyaman pakai hijab. Sebenarnya itu sesuatu yang salah. Sekarang gue nyesel. Yang kuat ya bang. Sorry kalau selama ini gue nggak tahu apa yang lo rasain. Nggak tahu seberapa besar luka lo pas ibu meninggal. Nggak perlu minta maaf, lu nggak salah kok. Ini semua karena diri gue sendiri. Kan gue yang emang keterbuka sama lo. Sekarang gue cuma bisa terima nasib gue saat ini. Gue mencoba untuk ikhlas.